menotis kamu, buatlah dosen merasakan kehadiranmu gitu. Masa setan aja bisa dirasakan kehadirannya, masa kau nggak bisa dirasakan kehadirannya? Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Bang Denny. Selamat datang di channelku. Aku suka ngebahas hal-hal yang berhubungan tentang perkuliahan dan personal branding mahasiswa. Jadi selamat datang di channelku. Jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, siapa yang di sini baru masuk perkuliahan di tahun ini? Lebih tepatnya adalah mahasiswa baru angkatan 2021. Coba angkat tangan siapa? Ya pasti kalian bingung kan? Mau ngapain? Takut melakukan kesalahan dan pengen ada beberapa tips supaya bisa survive di awal perkuliahan 2021 ini. Apalagi ini kan online ya, pasti butuh adaptasi yang mungkin berbeda dengan SMA ataupun ketika kalian di sekolah offline dulu. Sekarang kan sudah zamannya online rata-rata ya, jadi penyesuaiannya juga harus bisa lebih adaptif lagi. Di video ini aku akan memberikan tips dan menjelaskan apa saja kesalahan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa baru di awal perkuliahan. Ya, ini mungkin efek dari PPKM ini yang menuntut kita untuk di rumah aja gitu. Jadi kita udah terbiasa dengan hidup sendiri ataupun hidup dengan gadget ataupun dengan internet. Jadi ketika mau berinteraksi dengan orang yang langsung sudah menjadi bosan gitu, atau mungkin nggak terbiasa lagi gitu. Nah, kalau misalnya pun nanti kalian ada di posisi ini, ya jangan sampai lah ya. Ini kuliah bro, bagaimanapun pasti nanti kau butuh. Di pertengahan jalan ke depan kau nggak bakalan tahu apa-apa aja yang bakalan terjadi. Siapa tahu nanti kau butuh bantuan dari mereka, kerja kelompok dengan mereka, ataupun ada interaksi dengan mereka. Jadi jangan sampai menutup diri lah. Intinya buka dirimu kepada ya minimal 2 orang lah temanmu, cewek atau cowok. Jangan menutup diri banget untuk kenalan dengan orang-orang baru. Mau itu dulu sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi, kayaknya SKS ini udah menjadi kebiasaan dari ya pemuda-pemudi Indonesia lah ya, nggak tahu kenapa. Nah, kalau biasanya ini terjadi karena distraksi ya, ataupun sifat prokrastinasi, sifat menunda-nunda seseorang gitu, yang seharusnya bisa dikerjakan di waktu luang malah ditunda nanti. Itu yang membuat mereka ujung-ujungnya ngebut, alias ngerjakan dengan sistem kebut semalam. Biasanya kalau SKS itu alias kita udah mepet waktunya, kreativitas kita itu makin tinggi gitu. Aku nggak tahu penyebabnya kenapa ya, kayak hormonnya makin tinggi, makin semangat, makin luas lautan ini untuk menemukan atau mengerjakan tugasnya. Tapi kalau bisa hindari hal seperti ini, jangan sampai setiap tugas dikerjakan dengan sistem kebut semalam. Jadi pulpen itu kayaknya sudah jarang laku sekarang ya, sudah nggak banyak peminatnya sekarang, karena nyata dimanapun kau udah bisa sekarang, tinggal di capture atau di screenshot. Kau nyata di HP udah bisa, ataupun kau VN, nanti ya materinya tinggal kau VN, kau ulang, ntar kau putar lagi gitu audionya untuk belajar ulang. Jadi jangan pernah malas nyatet, karena biasanya hasil dari catatan yang diminta oleh dosen untuk dicatat itu adalah yang bakalan dibawa nanti ketika UTS ataupun UAS. Ya nggak mungkin kan nanti ketika catatanmu nggak ada malah minta ke temanmu yang lain. Ya jarang-jarang ada teman yang ngasih, karena ngeliat aku udah capek-capek nyatat malah kau minta enak-enak. Nah itu enak-enak, maksudnya minta enaknya gitu. Jadi kalau bisa setiap materi itu dicatat poin-poinnya, supaya ketika UAS dan UTS kau bisa review kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ini bukan caper, beda ya. Ya kalau caper itu kan cari perhatian kepada dosen, kayak melakukan perilaku over gitu lah ya, terlalu aktif, hyperaktif di kelas, itu termasuk caper. Nah, kalau maksudku di sini adalah bertanya kepada dosen di sini, jangan sampai dosen nggak tahu kalau kau ada di kelas itu. Jadi buatlah dosen menotis kamu, buatlah dosen merasakan kehadiranmu gitu. Masa setan aja bisa dirasakan kehadirannya, masa kau nggak bisa dirasakan kehadirannya? Jadi ya sekali-sekali coba lemparkan pertanyaan, ataupun aktif di kelas, atau mungkin ngambil beberapa struktur di kelas, kayak mungkin sekretaris atau jadi ketua kelas gitu. Jadi kan dosen bisa ngenotis kau kan. Kalau kita udah punya temannya atau circle yang kuat, biasanya gitu kita sering
deal-dealan gitu. Oke, nanti kita ngambil kelas ini ya. Oke, kamu ngambil matkul peminatan yang mana? Aku ngambil yang ini. Oke, kita bareng-barengan ke sana. Padahal kalau dilihat dari pribadinya, dia nggak sebenarnya suka dengan itu, tapi karena ngelihat temannya banyak ke sana, jadi dia ikut ke sana. Dan dirinya juga belum tentu bisa melewati matkul ini, tapi karena tadi ya karena temannya ke sana, dia malah ikut ke sana. Mungkin karena ngelihat pacarnya ngambil ke sana, jadi ya buat jaga-jaga pacarku, aku harus sekelas sama dia biar nggak didekatin sama orang. Aduh, tolonglah ya. Yang ngejalanin kelas itu adalah kau, bukan temanmu. Nanti kalau nggak lulus, siapa yang sedih? Temanmu atau kau? Ya pasti kau yang terutama. Udah capek-capek ngejalanin selama 6 bulan 1 semester, tiba-tiba nggak lulus kan kasihan kan. Pasti lebih baik gitu lagi semester depan selanjutnya. Aduh, semester ini kurang baik, semester depan harus lebih baik lagi, gitu terus. Paham lah ya, kita memang kayak mana itu menjadi salah satu motivasi gitu biar kita semester depan lebih baik, padahal hasilnya tetap sama aja gitu. Nah, coba diubah kata-katanya. Waduh, semester depan kayaknya bakalan sulit nih, jadi semester ini harus lebih baik nilainya biar aku matkul yang nggak ngulang dan nilainya juga aman, biar ngadapin semester depan lebih gampang gitu, karena ya matkul sebelumnya udah aman gitu nilainya. Jadi coba kayak gitu aja, jangan pula dibalik. Oke, di kampus itu ada namanya akademik dan non akademik. Kalau akademik itu yaitu yang di dalam kelasmu, ruang belajarmu ataupun kegiatan belajar mengajar. Tapi kalau non akademik di luar dari kelas, mulai mungkin dari lomba ataupun mungkin kamu ya ikut organisasi, kepanitiaan dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa ini balance gitulah, jangan sampai berat sebelah, jangan terlalu kamu ambis banget gitu di akademik sedangkan non akademikmu kamu malah kurang. Karena gini, apa yang kau dapat di akademik belum tentu bakalan kau dapat di non akademik. Nah, sebaliknya juga, apa yang kau dapat di non akademik belum tentu kau dapat di akademik. Misal, apa yang kau dapat di kelas belum tentu kau dapat di organisasi, ataupun apa yang kau dapat di organisasi belum tentu kau dapat di dalam kelas. Jadi saranku, kau ikut dua ini, ikut akademik bagus dan non akademik juga bagus, organisasimu bagus dan di dalam kelas ataupun nilaimu juga aman gitu. Kalau dua hal ini bisa kamu ya seimbangkan, hasilnya tetap bagus gitu, aku yakin ya keberuntungan pasti datang kepadamu lah ya. Kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman ataupun ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan balas di kolom komentar. Oke, dari aku cukup, aku Dennis and see you.